Bu Eni ya, Bu Eni, Bu Erni, Pak Hanung, Pak Ilham, Mas Kurniawan dari alumni sudah hadir, Pak Pri, kemudian Mas Ian dan Mbak Yanti juga sudah ada di sini. Kita mulai saja acara kita pada malam hari ini. Intinya pada malam hari ini kita diskusi, sharing terkait peninjauan kurikulum untuk kedepannya, khususnya di Prodi Magister Teknik Sipil. Ini ada perwakilan-perwakilan dari teman-teman praktisi, harapannya ada kontraktor, kemudian dari instansi Kementerian PUPR ada Pak Hanung, nanti mungkin bisa memberikan masukan-masukan untuk Prodi MTS ke depannya, kurikulumnya baiknya seperti apa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian nanti langsung saja nanti ke arah kurikulum yang akan disampaikan oleh Pak Nindyo. Kemudian nanti diskusi terkait kebaruan atau tren teknik sipil untuk yang masa akan datang. Kemudian ada kesimpulan dan penutup. Untuk yang pertama, kita langsung mulai saja agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang kita harapkan. Kita lebih baik, ada langkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar kita selalu diberi keselamatan dan kemudahan dalam acara ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih. Selanjutnya mungkin langsung saja kepada Pak Nindyo untuk menyampaikan arahan kurikulumnya. Kepada Pak Nindyo kami persilakan. Oke, matur Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Semoga kita selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas-aktivitas kita dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya, dan kita dapat meluaskan kemanfaatan untuk masyarakat di sekitar kita. Baik teman-teman sekalian, memang pada malam hari ini kami Magister Teknik Sipil sengaja mengumpulkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kangen juga, nggak lama sudah nggak ketemu gitu dari teman-teman. Pak Pri lama nggak ketemu. Kalau Pak Ilham kadang sering di kampus, Bu Eni ya nggak pernah ketemu. Bu Erni apalagi angel lah ya, Pak Anung gitu. Ya, jadi hari ini memang kangen, pengen ketemu, dipaskan dengan malam tahun baru, besok sehari lagi gitu. Paling enggak ini salah satu harapan kami Bapak Ibu tidak pergi melancong kemana-mana gitu, paling enggak di depan laptop gitu, diskusi bareng gitu. Kemudian tujuan dari diskusi ini adalah sebenarnya brainstorming Bapak Ibu sekalian, karena kurikulum Magister Teknik Sipil itu terakhir tahun 2016, artinya sudah 5 tahun ini, ya, sudah 5 tahun, dan memang waktunya untuk ditinjau ulang gitu. Kurikulum itu ditinjau ulang. Kemudian harapan kami sih 2021 kami sudah atau kita sudah memiliki kurikulum yang baru gitu. Dan tentunya kurikulum itu harus mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman baik praktisi maupun dosen, kemudian alumni dan sebagainya, agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan dan inline terhadap, kalau sekarang istilahnya itu DUDI, Pak, dunia usaha dan dunia industri kan gitu. Jadi harapannya kurikulum itu betul-betul inline ke DUDI, dunia usaha dan dunia industri, karena itu memang yang betul-betul diharapkan oleh Kemendikbud. Kemudian saya sampaikan juga, memang sekarang tren Magister Teknik Sipil itu cukup baik gitu. Jadi menurut kami sangat membaik. Yang tadinya memang kepeminatannya itu masih sedikit, sekarang sudah mulai banyak. Bahkan sekarang yang tadinya keminatan bidang yang tidak diminati oleh mahasiswa sekarang sudah mulai ada. Contohnya transportasi yang tadinya tidak ada, sekarang sudah ada 4 atau 5 orang mahasiswa. Kemudian PSDA juga tetap peminatnya juga cukup banyak. Kemudian yang paling banyak memang di kepeminatan manajemen konstruksi, itu memang kepeminatan yang paling banyak. Kemudian pada malam hari ini saya sebenarnya hanya pengen nanti menggali
apa namanya, ke teman-teman sekalian terkait perkembangan perkembangan pengetahuan, perkembangan keilmuan dan sebagainya yang terkait dengan Magister Teknik Sipil. Jadi nanti kami mohon masukan dari teman-teman sekalian untuk bisa kami catat. Tentunya itu nanti untuk bahan bahan pengolahan kurikulum selanjutnya. Jadi nanti mungkin di awal tahun 2021 harapan kami sih kami akan nanti membentuk tim kurikulum gitu. Nanti jadi mohon kesediaan teman-teman nanti yang terpilih untuk menjadi tim kurikulum gitu. Nanti untuk bisa bareng-bareng menyusun kurikulum Magister Teknik Sipil yang baru dan harapannya di tahun 2021 itu nanti sudah bisa diterapkan gitu. Kemudian ini sebelum nanti untuk kita diskusikan bersama, saya ada sedikit bahan paparan yang nanti bisa untuk bahan perenungan kita bersama terkait dengan perkembangan kesipilan atau civil engineering di era sekarang. Jadi ini saya coba sharekan untuk nanti bahan diskusi. Jadi ini nanti saya akan coba memaparkan dari persepsi saya, ini persepsi saya pribadi gitu terkait dengan civil engineering trend gitu. Jadi ini kira-kira nanti akan coba nanti untuk bisa menggali dari teman-teman ide-ide terkait dengan kira-kira kurikulum itu nanti muatannya apa. Jadi ini beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan, saya sadur dari beberapa literatur terkait dengan civil engineering trend gitu. Yang pasti semua kalau sekarang itu adalah basisnya adalah terkait dengan pertumbuhan eksponensial teknologi yang orang biasa menyebut dengan 6Ds ya, mulai dari digitalization, kemudian deception, disruption, dematerialization, dan demonization, dan terakhir adalah democratization. Jadi ini yang disebut dengan era 6D kan, 6D. Ya, sekarang kan kita masuk di era disruption. Jadi era disruption itu adalah sebenarnya era teknologi. Jadi hampir semuanya itu terkait dengan teknologi. Jadi kalau kita coba lihat juga di kurikulum kita memang belum banyak juga yang mengkaitkan tentang teknologi-teknologi yang terkait dengan civil engineering. Jadi era kita kan sekarang di era ini. Kemudian kalau dilihat dari perkembangan teknologi, saya yakin Bapak Ibu sekalian ini juga merasakan karena umur semakin banyak, ya, seperti saya semakin senior gitu, itu kan juga merasakan perkembangan yang seperti ini, yang saya perlihatkan. Teknologi informasi teknologi, contohnya saja adalah perkembangan media penyimpanan, itu mulai dari disket sampai sekarang itu modelnya adalah bukan lagi bentuknya fisik, tapi sekarang penyimpanan itu bentuknya cloud, rata-rata cloud. Jadi bayangkan saja sekarang kalau orang nyimpan itu ya hanya di HP-nya itu, karena dia terhubung dengan cloud, Samsung, cloud, Gmail, cloud, iCloud, dan sebagainya. Jadi semua penyimpanan media tidak lagi bentuk fisik seperti disket, hard disk, MMC, kemudian ada DVD kalau cuma dulu, kemudian ada SSD, ada flash, dan sebagainya. Tapi sekarang perkembangan penyimpanan itu ada di cloud. Jadi salah satu tren teknologi adalah cloud computing. Itu juga nanti akan mempengaruhi itu perkembangan di civil engineering. Kemudian ini saya sadur dari Mas Menteri gitu. Mas Menteri Nadiem ini memberikan beberapa peluang ke depan terkait dengan skill. Lulusan masa depan itu adalah ada beberapa skill yang harus dikuasai gitu ya. Jadi kalau menurut beliau itu pendidikan tidak berhenti setelah dia memperoleh gelar, tapi harus pendidikan itu harus berlangsung sepanjang hayat. Jadi ini ada beberapa profesi yang paling diburu versi Nadiem Makarim ini yang sebelah kiri merah itu. Jadi ada analisis, ada researcher, ada UX design. UX itu user experience design itu untuk internet gitu. Kemudian product manager, ada software engineer. Ini menurut Nadiem itu 5 profesi paling diburu di era-era ke depan. Kemudian ada skill-skill tambahan yang harus diperlukan untuk teman-teman itu tidak hanya sekedar lulus mendapat IP, kemudian IP-nya bagus, tapi tidak kompetensinya kurang gitu. Jadi ada keterampilan sosial, kemudian berinteraksi dengan berbagai budaya. Karena kenapa? Sekarang itu kan
pangsa pasar itu tidak lokal gitu ya. Pangsa pasar itu mulai global ya, mulai menyebar atau spread gitu. Jadi kompetensi berinteraksi dengan berbagai budaya juga penting. Kemudian terkait dengan literasi baru. Literasi baru itu macam-macam. Sekarang ada big data, teknologi coding, humanities, cyber security dan sebagainya. Ini yang disebut dengan literasi baru di era revolusi industri 4. Kemudian disampaikan juga harus kemampuan orang belajar sepanjang hayat. Artinya kita juga harus membekali mahasiswa itu bagaimana dia itu bisa terus belajar, tidak hanya belajar itu ketika dia kuliah, tapi dia setelah selesai setelah selesai melaksanakan kuliahnya, dia juga bisa belajar secara mandiri sepanjang hayat. Ini kira-kira peluang keterampilan-keterampilan di lulusan masa depan. Gitu. Kemudian juga ada beberapa tantangan di revolusi industri 4 dan ekonomi digital. Ini ada beberapa perkembangan ilmu baru atau literasi baru yang teman-teman juga harus tahu. Contohnya ada Internet of Things, kemudian artificial intelligence. Semua sekarang juga sudah menggunakan artificial intelligence. Ya. Contohnya Google saja itu adalah artificial intelligence. Kemudian new materials. New material juga kalau teknik sipil sekarang juga sangat banyak sekali new materials. Kemudian ada big data, ada robotik, ada augmented reality, ada tadi saya sampaikan cloud computing, kemudian ada additive manufacture, 3D printing, kemudian nanotech. Nanotech itu sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan gini. Kalau zaman dulu ketika kita bicara tentang prosesor komputer itu masih bisa dilihat dengan mata ya transistornya. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi, sudah sangat sulit karena teknologinya yang sekarang teknologi Intel itu besar transistor itu hanya 10 nano. Sekarang Apple itu sudah bisa mengembangkan M1. M1 itu prosesor terbaru Apple itu teknologinya 5 nano. Jadi sangat kecil gitu, tapi dia kenapa perlu sangat kecil? Karena dengan kecil itu dia tidak mengeluarkan panas yang berlebih. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu kenal yang namanya Apple, ada produk Apple yang baru itu tidak menggunakan laptop itu tidak menggunakan kipas lagi, tadi dia menggunakan prosesor yang itu kodenya M1 itu teknologinya sudah 5 nano. Kemudian ada genetic editing dan sebagainya. Nah, ini perlu menurut Mas Nadiem itu perlu ditingkatkan kualitas tenaga kerja itu terkait dengan hal-hal ini. Kemudian kalau di tren teknik sipil, saya coba beberapa saya ramu dari beberapa literatur. Kalau tren teknik sipil sendiri sekarang mulai arahnya ke virtual reality, augmented reality. Virtual reality itu adalah membawa dunia nyata ke dalam dunia digital. Itu namanya virtual reality. Tapi kalau augmented reality itu membawa dunia digital ke dalam dunia nyata. Itu sekarang sudah mulai tren. Contohnya pernah dipaparkan juga oleh teman-teman perancang Bandara Yogyakarta International Airport bahwa Yogyakarta International Airport itu juga sudah rancangannya menggunakan media virtual reality. Kemudian ada tren baru building information modeling. Saya pikir juga teman-teman sudah tahu, sekarang justru malah KPU-an itu ada yang mewajibkan menggunakan building information modeling untuk mendesain buildingnya gitu ya. Kemudian terkait dengan demand for sustainable design. Nanti saya sampaikan juga beberapa contoh sustainable design gitu ya. Jadi sustainable design terkait dengan desain civil engineering. Kemudian ada sekarang juga drone. Nah, drone itu juga merupakan teknologi walaupun relatif sudah orang banyak mengenal, tapi untuk bidang teknik sipil itu sudah mulai dikembangkan. Jadi contohnya namanya land acquisition gitu atau pemetaan wilayah menggunakan drone. Sudah trennya sudah banyak sekali ya. Kemudian ada lagi advanced building material. Material-material baru yang di-create untuk membangun atau membentuk bangunan baru. Itu juga sudah ada. Contohnya kalau di transportasi, pavement itu sekarang ada pavement yang poros gitu ya. Pavement poros kemudian ketika hujan itu langsung meresapkan air. Itu adalah contoh material-material baru. Tentunya teman-teman mahasiswa kita juga harus dikenalkan hal-hal seperti itu.
Kemudian ada Internet of Things. Bayangkan saja sekarang semua orang itu terkoneksi dengan internet. Contoh paling gampang. Sekarang kalau Bapak Ibu saya sekalian itu ada, kalau yang HP-nya biasanya Samsung. Samsung itu ada Samsung Internet of Things gitu. Jadi nanti Bapak Ibu punya satu perangkat yang bisa bisa untuk mengendalikan semua perangkat yang ada di rumah. Itu juga sudah ada sekarang. Kemarin juga saya diperlihatkan oleh anak saya itu beli lampu gitu ya. Lampu itu wireless, Pak. Lampu wireless. Jadi dia itu kalau keluar kamar gitu, jadi kalau lupa mematikan itu tinggal dari HP-nya saja, kemudian dia mematikan. Mau diganti warnanya dari luar dia bisa gitu dan sebagainya. Mau diterangkan, mau digelapkan gitu sekarang sudah. Jadi Internet of Things itu sudah mulai berkembang ya, sudah mulai banyak. Karena itu terkait dengan sustainability ya, sustainability. Kemudian ada 3D printing. Sekarang dulu orang tidak membayangkan kalau rumah itu di print ya. Kalau sekarang rumah itu bisa saja terjadi sudah di print gitu ya. Kemudian robotik. Nah, robotik itu juga salah satu sekarang tren teknik sipil itu juga ada terkait dengan robotik. Nah, maunya trennya itu kalau ke depan ya secara global itu sebenarnya adalah soal sustainability. Sustainability itu adalah efektif dalam cost, efisiensi dalam time, dan friendly dalam environment. Kan itu. Jadi trennya itu nanti ke depannya itu engineering, civil engineering itu ya adalah terkait dengan sustainability. Itu yang terkait dengan paling tidak 3 parameter itu. Cost effectiveness, kemudian time efficiency, dan environment friendly. Kan gitu. Ini sebagai contoh ya. Dulu kalau kita mungkin masih ingat teman-teman sekalian, kalau dulu ini biasanya termasuk saya ini yang era-era era-era jadul itu, ini kalau dulu kita mendesain itu seperti ini. Jadi dulu dari arsitek dulu gitu, kemudian setelah jadi arsitek gambarnya yang kira-kira sketch-sketch gitu, kemudian masuk ke civil engineer, nanti di desain struktur, desain plumbing, ME, cost estimator dan sebagainya, kemudian baru dilaksanakan pembangunan. Di pembangunan sendiri nanti harus ada bikin shop drawing, as-built drawing gitu, masih dikoordinasikan dengan arsitek dan civil engineering. Dulu ini kira-kira biaya transfer terkait dengan proses desain itu ada seperti itu, ada 3. Kalau zaman sekarang tidak. Zaman sekarang orang bisa melakukan itu dalam satu wadah, gitu, dalam satu wadah. Itu dalam satu wadah semuanya bisa bekerja bareng. Kalau proses desain sekarang itu seperti ini kira-kira. Build before build. Orang menyebutnya itu build before build. Jadi membangun dulu sebelum dibangun gitu. Jadi ini contoh kira-kira orang ini gambar sebelah bawah itu adalah hasil rendering komputer. Kemudian yang ini, yang sebelah kanan itu adalah realitinya. Jadi sekarang sudah mirip banget gitu ya. Jadi orang itu membangun dulu dalam era digital sebelum dibangun di era fisik. Itu yang disebut dengan build before build. Dan itu yang masa sekarang orang menyebutnya masa building information modeling. Dan sekarang teknologi itu sudah sangat berkembang. Nah ini building information modeling sendiri sekarang yang dulu hanya 3 dimensi, 4 dimensi, sekarang faktornya sudah sampai 7 dimensi. 7 dimensi itu adalah dia melink atau link it dengan manajemen building. Jadi sekarang orang menkon itu juga harus wajib nih tahu yang namanya building information modeling. Karena ketika orang bangun itu sudah semuanya ketika kita desain itu tidak hanya 2D, 3D, tapi desain 4D-nya sudah ikut. 4D itu adalah soal scheduling, kemudian 5D itu soal time dan cost, kemudian 6D itu soal energy consumption, dan terakhir itu terkait dengan manajemen construction. Itu sudah semuanya dari satu. Dan dukungan software, hardware-nya itu sudah saat ini sudah ada. Nah, ini beberapa software BIM yang sudah ada di pasaran, sudah cukup banyak gitu. Kemudian kalau contoh lagi di dunia transportasi. Dunia transportasi itu sekarang mulai mengandalkan yang disebut dengan ITS. Transportation system, ya, information transportation system. Itu sudah mulai diandalkan karena harapannya adalah terkait dengan safety, efisiensi, dan soal kenyamanan. Ini beberapa tren di di transportasi gitu. Di transportasi sekarang juga tidak hanya ngurusi
membangun jalan, kemudian aspal dan sebagainya. Kalau terkait dengan transportasi itu banyak sekali kaitannya. Contohnya ada traffic signal control. Sekarang ada yang namanya disebut dengan intelligent traffic control, ITC. Jadi semua traffic control itu sekota itu bisa saling terhubung. Kemudian ada incident management, ada road cordon pricing, ada network behavior, ada unmotorized management. Contohnya ya orang sekarang sudah mulai tren naik sepeda gitu, kan itu juga terkait dengan transportasi yang harus di manage gitu. Kemudian ada vehicle control technology, ada commercial vehicle operation, ada public transport management, ada smart parking management, ada beberapa hal terkait kayak pemadam kebakaran, ambulan dan sebagainya. Itu juga harus di manajemen. Yang pada akhirnya itu juga ke ujungnya adalah sustainability transportasi. Kan itu kira-kira seperti itu. Jadi itu mungkin teman-teman sekalian sebagai awal bahwa perkembangan ilmu saat ini itu betul-betul sudah sangat masif dan karena eranya era industri 404 ini kadang kita tidak bisa menduga kemana arah teknologi sekarang atau perkembangan ilmu sekarang. Jadi harapannya memang kurikulum kita nanti itu bisa betul-betul inline dengan dunia industri. Jangan sampai gini, kita mengajarkan sesuatu yang ternyata tidak terpakai nih di dunia nyatanya kan gitu. Dunia nyatanya sudah sangat berbeda dengan dunia kelas kita gitu. Mahasiswa dibekali dengan dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia di luar gitu. Makanya kami nanti minta masukan ke teman-teman sekalian terkait dengan penyegaran lah kurikulum kita yang sudah ada ini. Harapannya nanti kurikulum kita di 2021 itu nanti bisa betul-betul tadi inline dengan dunia usaha dan dunia industri. Saya pikir itu sebagai awal dari saya. Nanti mungkin teman-teman bisa memberikan masukan-masukan yang tentunya akan kami catat dan nanti akan kami coba simpulkan di akhir untuk bekal kami melakukan penyegaran atau perubahan kurikulum di Magister Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada. Jadi mungkin itu Mas Reza, monggo Mas Reza dipandu saja untuk teman-teman bisa memberi masukan. Nanti kita catat bareng, kemudian kita simpulkan di akhir. Oke, matur nuwun Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nindyo atas penyampaiannya. Mungkin langsung saja kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin bisa kita diskusikan. Monggo, silakan. Siapa yang bisa berkenan memberikan masukan? Ini ada dari senior dulu atau junior dulu Mas Reza? Mungkin dari senior dulu aja ya Pak ya, Pak Ilham ya, Pak Ilham. Monggo Pak Ilham. Iya Mas. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya karena udah senior jadi gayanya gaya lama gitu. Walaupun sebetulnya mau ikut trennya yang baru gitu ya. Jadi kalau menurut saya, saran saya itu tadi sebetulnya untuk kita kan punya empat sub bidang atau empat konsentrasi struktur, ada transport, ada sumber daya air dan Menkon, manajemen nutrisi. Nah sebetulnya dari empat itu kita paling tidak udah ada mata kuliah yang walaupun itu kalau orang menyebut, tapi bagi saya itu namanya building information model itu sebetulnya nggak hanya untuk building ya, bangunan air juga masuk di situ, bangunan transport juga masuk di situ. Tapi memang judulnya building gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat yang perkembangan yang terakhir itu
Sebetulnya semua bangunan itu ya sudah masuk dalam BIM itu. Nah, BIM itu penting karena terus terang saya kan ngajar metodologi penelitian ya. Nah, ada mahasiswa saya kebetulan dalam memberikan metodologi penelitian itu saya memang sudah membahas kira-kira topik penelitian tesis gitu ya. Nah, ada beberapa mahasiswa itu mengajukan BIM itu. Tapi yang saya sama Pak Nindyo itu membimbing Mbak Vera, mahasiswa kita S1. Tapi penelitian BIM-nya Mbak Vera itu hanya persepsi ya, dengan kuesioner. Nah, anak-anak ini ada beberapa yang dari NIA. Rupanya mereka mengenalkan BIM itu. Jadi yang dikatakan tadi Pak Nindyo itu building yang di NIA itu kan sebetulnya dia dilakukan betul-betul canggih sebetulnya, sudah sangat modern gitu ya. Sangat modern, didesain dengan modern dan green building juga gitu ya. Jadi yang green building itu kita juga sama-sama nggak paham juga gitu ya. Nah, sehingga saya sampai perlu baca download internet dan sebagainya karena mereka mengajukan tesisnya itu, topiknya itu adalah green building, lalu ada BIM, jadi ada BIM building prosesnya. Jadi prosesnya itu bahkan BIM itu luar biasa, tadi ada sampai Pak Nindyo katakan 7D itu ya. Di NIA itu sebenarnya sudah 7D itu. Luar biasa itu. Nah, kebetulan kan anak-anak jaringnya ini pada kuliah di Janabadra itu. Saya kira sebetulnya kita yang Menkon, ya saya kebetulan ngajar Menkon juga, ya mencuri-curi juga dari mereka gitu ya. Karena mereka hari-hari itu mengerjakan itu gitu ya. Nah, sehingga kita dari dosen itu harus belajar lagi. Nah, kalau menurut saya penting itu mata kuliah itu. Lalu satu lagi ada green building gitu ya. Green building itu penting, jadi atau kalau artinya kita semua konsentrasi itu ada unsur lingkungannya. Jadi kajian lingkungannya itu ada, nggak hanya AMDAL ya, tapi kalau kajian lingkungan itu seperti saya dapat masukan dari teman mahasiswa juga, bahwa NIA itu betul-betul didesain green building-nya, sesuai green building. Jadi kalau di AMDAL ya jelas masuk karena memang itu desainnya green building ya. Green building itu termasuk tata cahayanya di dalam, luar, tapi lingkungannya memenuhi syarat dan sebagainya. Jadi sehingga luar biasa. Bahkan saya kemarin waktu dari Batam, waktu berangkat maupun pulang dari Batam kan lewat NIA. Saya waktu berangkat karena mepet waktunya, kalau pulangnya saya sempatkan untuk lihat-lihat gitu ya. Luar biasa karena desainnya memang ya agak lain memang kita sendiri agak. Nah, saya masukkan kita setiap empat konsentrasi itu ada BIM ya, sama hijau lah, green building itu atau yang pendekatannya dengan lingkungan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham atas saran dan masukannya. Tadi ada 2 poin penting itu terkait dengan mata kuliah BIM dan green building. Kemudian selanjutnya mungkin Pak Pri dulu ya. Pak Pri, silakan Pak Pri. Belum di mikrofonnya Pak Pri, belum dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya betul apa yang dikatakan Pak Ilham. Saya kebetulan juga ngajar yang
S1 ada satu grup memang dari YIA semua, dari YIA. Ternyata yang saya sampaikan tentang di manajemen rekayasa konstruksi ada value engineering, ada apa itu, ada supply chain, kemudian ada safety management, mereka sudah melakukan sudah lama memang. Nah, ternyata mereka juga menginformasikan memang yang sekarang kita baru mengenal ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Elia tadi mengenal BIM tadi itu, mereka sebetulnya sudah ada divisinya khusus di situ tuh di NIA, sehingga mengapa pelaksanaan di NIA itu pada waktu kita diskusi ya, di diskusi pendek malah jadi diskusi panjang di situ, itu memang ada divisi khusus, mereka bisa melaksanakan lebih cepat itu karena itu. Jadi BIM itu bukan berarti building itu membangun gedung, bukan ya, membangun ya. Jadi membangun apapun gitu sebetulnya menurut saya ya, membangun apapun, apakah itu gedung, apakah itu jalan raya, apakah itu sumber daya air dan sebagainya itu. Jadi membangun itu. Building itu bukan berarti gedung, bukan kalau menurut saya itu. Karena mereka melaksanakan sudah beberapa kali gitu, tidak hanya sekali gitu. Ada beberapa mahasiswa yang dia tidak sebelumnya melaksanakan itu tidak di NIA, di proyek lain sudah melaksanakan BIM itu juga, sehingga kenapa bisa cepat itu karena itu. Sehingga mungkin itu Pak Nindyo, saya kira mungkin paling tepat itu juga itu dimasukkan kurikulum, apakah itu menjadi satu mata kuliah sendiri, mungkin itu bisa di satu mata kuliah di manajemen konstruksi. Jadi itu tidak satu topik, tetapi satu sendiri, bukan topik ya, tapi mata kuliah sendiri gitu. Karena itu banyak kaitannya di situ itu memang di BIM di situ itu. Karena kita mau tidak mau harus ke sana. Saya mau tidak mau harus belajar lebih banyak karena termasuk yang old ya, yang udah tua seperti Pak Ilham, ya Pak Ilham udah tua, jadi terpaksa mau tidak mau kita harus belajar juga. Semangatnya harus muda, Pak. Semangatnya harus muda. Semangatnya muda. Apalagi gaweannya juga harus dituntut ke sana, mau tidak mau berpikirnya 2 kali lipat Pak Nindyo itu. Jadi mau tidak mau itu. Jadi itu kita kan baru masukkan ya, nanti kalau misalkan ada tim khusus di situ itu juga harus mungkin bisa saja teman-teman yang langsung melaksanakan yang di Menkon itu yang melaksanakan diajak diskusi Pak Nindyo, diajak diskusi, kemudian mereka juga bisa banyak memberikan masukan. Karena kalau masukan itu hanya di kuliah saja ya sudah mentah di situ. Tapi kalau itu untuk membangun kurikulum yang seperti yang maunya Mas Menteri Menteri Pendidikan. Nah itu kayaknya teman-teman yang di JIA itu bisa dimintai masukan apa saja yang diperlukan. Karena kelihatannya mereka karena dituntut harus S2, sebetulnya mata kuliah yang ada di sini itu menurut mereka mungkin ya, kalau menurut saya itu pandangan saya, menurut mereka itu kita sudah termasuk ketinggalan spur gitu loh. Jadi kalau bisa betul, itu memang dimintai. Kenapa Pak Ilham? Betul, jadi itu. Mereka dimintai. Betul. Mereka lebih pintar dari kita, Pak Pri. Iya, makanya itu. Waktu kita diskusi, untungnya kita menang pengalaman, jadi kita bisa ngomongnya lebih jauh. Saya kira mungkin itu jadi mereka dimintai masukan sehingga bisa dirumuskan nanti kira-kira manajemen konstruksi mau diajak kemana. Tidak hanya manajemen konstruksi ya, karena ada 4 konsentrasi di situ itu, jadi bisa masuk ke segala lini itu BIM-nya di situ itu. Oke, saya kira mungkin awalnya itu aja dulu sementara Pak Nindyo melengkapi Pak Ilham itu. Karena saya merasakan itu ngajar teman-teman yang kemarin
periode yang kemarin-kemarin dengan periode yang sekarang itu agak beda itu. Diskusinya panjang itu. Saya hanya menang pengalaman itu aja, saya bisa ngikuti mereka gitu. Karena kebetulan juga saya ngikuti perjalanan kegiatan saya, jadi saya bisa ngikuti. Coba kalau mungkin tidak ke sana, kita malah kepontal-pontal, malah kedederet sendiri gitu aja. Gitu Pak Nindyo. Nggih, matur nuwun. Saya kira demikian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya usul Pak Nindyo, kita studi banding ke teman-teman NIA itu, mahasiswa S2 NIA itu ada 89 orang itu. Iya, sekitar 89 orang. Kalau kuliah itu ya seolah-olah ngajari kita itu. Jadi tentang BIM itu gini, tentang building, green building itu gini. Dan katanya NIA itu salah satu bangunan yang memenuhi di Indonesia ya, pertama kali memenuhi green building untuk bangunan yang resmi diakui oleh dunia. Monggo Pak Nindo. Pernah dianu Pak itu, NIA itu pernah kita undang kok Pak, pernah di Janabatra pernah kita undang. Ya, nanti kita arrange Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pri. Mungkin selanjutnya kita coba dengar masukan dari Pak Hanung. Mungkin Pak Hanung bisa memberikan saran dan masukannya, Pak. Monggo, Pak Hanung. Ini, makasih Mas Reja. Selamat malam semuanya. Dalu. Saya basic saya sama dengan Pak Ilham sebenarnya, sumber daya air kan. Nah, sebenarnya kalau memang ke depan itu harus bagaimana ya, saya kira mau tidak mau seperti sampaikan Pak Nindyo tadi, Pak Nindyo, bahwa harus ada upaya untuk meningkatkan pola atau belajar pola atau keterampilan mahasiswa S2 terutama siap untuk menghadapi masa depan yang tadi sampaikan Dudi tadi, dunia usaha, dunia industri. Saya setuju itu. Hanya kemudian karena saya pegawai negeri sipil, jadi supaya ada sedikit wacana yang mungkin agak berbeda sedikit, tapi prinsipnya setuju dalam arti memang harus ke situ mau tidak mau, dan dosennya juga harus mulai belajar ke situ karena memang tuntutan zaman, gampangnya kan begitu. Nah, kalau kita bicara BIM tadi, baik yang diterapkan di NIA maupun apapun yang ada di situ, itu saya pernah rapat dengan tim dari NIA juga waktu awal-awalnya mau dibangun. Jadi saya kebetulan disuruh mewakili waktu itu Pak Agus Rudianto, Kepala Balai yang sekarang pindah ke Solo, itu untuk rapat dengan mereka. Nah, mereka juga menyampaikan tentang itu sama. Ada dari waktu itu ada dari Angkasa Pura, ada dari teman-teman kontraktor, ada dari konsultan dan sebagainya. Hanya kemudian saya mulai berpikir bahwa kalau itu BIM itu katakanlah atau yang mereka kerjakan, saya tidak usah nyebut apa karena ada beberapa software yang lain katanya. Itu yang mereka pakai untuk menganalisis maupun dari perencanaan sampai ke pembangunan di NIA itu, kalau itu dijadikan sesuatu yang menjadi utama, kemudian waktu itu saya tanya juga, pertanyaan saya gampang waktu itu, bagaimana Bapak gitu loh, itu memvalidasi, mengkalibrasi, memverifikasi apa yang ada di situ itu ke alam yang nyata atau ke sesuatu yang realitas gitu loh. Saya tanya ke situ, benar waktu itu. Karena semuanya serba bawah memang. Ketika itu infrastruktur itu dibangun dengan konsep-konsep yang seperti itu, oke, gitu loh. Tapi kemudian menjadi pertanyaan ketika apakah gampangannya sedikit aja satu masalah. Drainase di Kulon Progo ya ada Kulur, ada Hisiro dan sebagainya itu mereka rencanakan ternyata juga malah membuat pembendungan. Sehingga kami waktu itu berupaya untuk tolong desainnya mana supaya kita bisa memverifikasi, memvalidasi, mengkalibrasi yang Anda sudah rencanakan itu. Agak gelagapan mereka waktu itu.
Ini sedikit berbeda saya. Kemudian ada beberapa desain yang lewat underpass itu, yang 1 kilo itu, ternyata ketika dirapatkan di Jakarta, Pak Menteri sangat khawatir karena di mana evakuasi gates-nya kalau terjadi katakanlah seperti underpass-nya punya KAI yang kalau musim hujan seperti ini belum hujan banget, itu menjadi embung baru di sana. Jadi evakuasi gate itu tidak ada. Nah, ini yang yang kemudian saya berpikir juga ketika tadi kita berdiskusi adalah tool yang katanya itu masuk mata kuliah, oke. Tapi apakah ini software ini tanda petik atau atau software ini memang akan menjadi sebuah basis, artinya sebuah basis itu bahwa semua itu software itu yang kita yakini benar, atau hanya sebagai sebuah tool. Kalau itu sebagai sebuah tool, ya tadi pertanyaan-pertanyaan dari kami ketika berdiskusi dengan mereka mestinya terjawab di situ. Dan kalau ini magister ini sebagai loncatan menuju yang S3, kata S1, S2, S3. Nah, apakah kita tanda petik nyangoni mahasiswa hanya dengan seperti ini? Karena ketika saya menempuh S3 juga ditanya sebenarnya, apakah tuh yang Pak Hanung kerjakan ini, Sofia kerjakan ini, mana verifikasinya, mana validasinya dan sebagainya. Jadi memang ini harus kita pikirkan. Jadi monggo kita cermati bagaimana membuat kita mata kuliah yang memang tadi mempunyai berakomodasi dengan zaman tadi, tetapi juga jangan sampai bahwa ini menjadi sesuatu yang seolah menjadi masaf yang tidak bisa dirubah. Kalau saya sudah menggunakan software ini, itu paling utama, paling benar dan sebagainya. Kan itu. Nah, kalau saya ke situ. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita bicara sumber daya air, ini bidang saya, terutama di KPU-an itu kan ada paling gampang tuh ada 5 hal yang harus kita tangani. Dari sungai, kemudian waduk, embung, jadi tampungan air itu, kemudian irigasi, kemudian air baku, dan kemudian juga rawa, pantai dan sebagainya. Itu kan lingkup yang lain dan sumber daya air. Nah, kemudian ketika mahasiswa katakanlah mempunyai ketertarikan kepada sumber daya air ini, nah ini menjadi tantangan tersendiri ketika mereka akan menggunakan software tertentu. Tetapi saya sampaikan kepada teman-teman yang kemarin itu mengambil materi SDA bahwa saya sampaikan pada mereka, kalau Anda mau membuat sebuah neraca air di dalam suatu katakanlah suatu das gitu, daerah aliran sungai, mestinya Anda harus melihat secara keseluruhan das itu, bukan yang sedikit-sedikit. Kalau Anda menggunakan salah satu software di situ, mestinya harus membuat batasan-batasan yang jelas supaya software ini bisa digunakan, atau bisa dipakai untuk menghitung dengan secara andal. Nah, itu yang saya sampaikan. Kalau Anda bicara tentang sungai, saya gampangnya begitu waktu itu, Anda bisa melihat pola sedimennya, pola alirannya atau pola sedimentasi di dalam sungai itu dengan software tertentu. Banyak software ke situ. Nah, sekarang ketika Anda menggunakan software itu, entah itu berbayar atau free, saya bilang gitu. Nah, mestinya ini menjadi tool saja, bukan menjadi bahwa ini yang utama, atau ini menjadi paling benar, atau dianggap ini tidak pernah salah gitu. Bukan seperti itu saya sampaikan. Jadi kalau saya mengantisipasi ke depan di magister perlu memang satu, ada mata kuliah yang mengacu kepada software tertentu dan sebagainya, tetapi juga harus ada dasar-dasar. Dasar-dasar tapi bukan berarti kita menghitung hidrologi itu di S1 saja kalau seperti itu. Dasar-dasar basic pemikiran bahwa kalau saya menggunakan menggunakan software tertentu itu menjadi
alat saya untuk membuat suatu analisis kajian di dalam tesis saya. Saya kira ke situ Mas kalau saya. Jadi monggo seperti apa ya kita pilih lebih lanjut. Demikian nyun sewu matur nuwun. Monggo Mas Reza. Oke, terima kasih Pak Hanung atas masukannya. Mungkin kita beralih ke Ibu Eni dulu gini. Ibu Eni. Monggo Bu Eni. Yang senior Mas, yang senior. Benar. Yang senior dulu. Oh, kok yang senior dulu kok. Saya itu kan junior ini Pak kok Pak Reza, Mas Reza ini kan saya kok disuruh Termasuk senior Pak. memberikan masukan. Senior, udah masuk senior, monggo Bu. Oh, termasuk senior, nggih. Ya nggak terasa 30 tahun juga kok Mas ini kerja kok. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mengampu mata kuliah metodologi dan statistik, join dengan Bapak Ilham, gitu ya. Jadi saya mungkin sekilas hanya tadi dari diskusi bapak-bapak sebelumnya, memang terkait dengan apa kurikulum kita, perubahan kurikulum untuk magister teknik, mungkin saya memberikan beberapa masukan gitu ya dari diskusi yang sudah disampaikan tadi Pak Priambodo, kemudian Pak Hanung, gitu, Pak Ilham, gitu ya. Jadi karena ini kaitannya dengan juga nanti untuk apa namanya riset terkait dengan tesisnya mahasiswa ya Pak ya. Karena tadi ada beberapa yang justru mahasiswa itu masuk kesannya itu seperti apa namanya menggurui gitu ya. Jadi karena mereka lebih memahami prakteknya gitu ya di lapangan gitu. Jadi ini saya mungkin memberikan ada sedikit masukan gitu ya. Tidak beda jauh dengan di S1 Pak. Jadi kalau di Magister Teknik Sipil ini kan juga nanti dalam beberapa mata kuliah itu kan membutuhkan tadi muatan-muatan software gitu ya. Artinya muatan-muatan teknologi yang harus nanti pengolahannya bisa memanfaatkan yang namanya software, sehingga untuk mata kuliah yang memang ada muatan teknologinya, alangkah lebih baiknya nanti mungkin ada apakah nanti ditambahi waktunya atau bagaimana, sehingga mahasiswa itu juga harus dibekali dengan software tersebut. Terutama juga nanti untuk sekarang ini tadi disampaikan juga ada mungkin wacana baru terkait dengan mungkin untuk peminatan terutama seperti transportasi, apalagi kalau transportasi itu nanti ada kaitannya dengan behavior, keperilakuan itu biasanya variabel yang mempengaruhi itu relatif banyak dan kompleks, sehingga sudah ada penggunaan alat-alat seperti SEM gitu ya. Walaupun SEM itu mungkin banyak dipakai untuk bidang-bidang sosial, tetapi sekarang ini pun juga bidang eksak pun juga sudah menggunakan penggunaan alat-alat SEM. Cuman mahasiswa itu kan tidak mungkin Pak, ketika nanti minta maaf di metodologi, saya tuh juga mengajari bagaimana mereka untuk mengolah data entry awal sebagai langkah untuk bagaimana mahasiswa itu nanti tidak hanya memahami data yang akan diolah, tetapi bagaimana mengolahnya juga dengan software yang mungkin ringkas gitu ya, karena kalau nantinya seperti SEM itu memang butuh waktu, sehingga bisa juga nanti magister teknik itu prodi magister teknik ini pengelolanya bisa memberikan semacam apakah nanti setiap semester itu ada pengadaan workshop begitu bagi mahasiswanya, atau bisa juga awal Pak, awal itu atau mungkin di tengah-tengah nanti ketika mahasiswa itu sudah mungkin mulai melangkah nanti melakukan penelitian, juga dibekali dengan ada semacam pelatihan khusus terkait dengan software-software gitu ya. Tadi mungkin ada di manajemen konstruksi, tadi juga ada di mungkin sumber daya air, tadi juga disampaikan Pak Hanung tadi ya, itu juga ada softwarenya juga, sehingga kalau memang itu nanti untuk mengoperasikannya itu juga
namanya tidak mudah, maka itu perlu dilakukan workshop ataupun nanti yang ada mata kuliah bermuatan teknologi itu bagaimana nanti dari prodi perlu mempertimbangkan. Kemudian yang berikutnya seringkali ini mungkin hanya masukan saja nggih Bapak Ibu. Jadi seringkali seperti penggunaan, mohon maaf tadi ada SEM gitu ya. Jadi ini perlu ditekankan, atau mungkin alat-alat software yang lain tadi juga Pak Hanung menyampaikan, seringkali mahasiswa itu ketika nanti mengerjakan atau melakukan analisis menggunakan software tertentu, seringkali mahasiswa itu terlalu mendewakan software itu. Sehingga mereka lupa tujuan risetnya itu mau apa, sehingga nanti memberikan kontribusinya itu juga terkait dengan kontribusi dari riset itu sendiri, sehingga jangan sampai nanti ketika menggunakan alat gitu ya, jadi mereka terlalu lebih fokus ke alat itu sendiri sehingga lupa sebenarnya tujuan mau riset itu mau sebenarnya untuk apa gitu ya. Kemudian terkait dengan SEM tadi, bahwa kalau penggunaan SEM itu terutama untuk di transportasi itu tidak hanya sekedar kita itu melakukan ibaratnya dulu kan dari regresi itu kan sequential gitu ya. Jadi dari sequential equation modeling. Jadi pemodelan secara berurutan gitu. Itu tidak hanya kita meregres bersama-sama, tetapi kita harus berangkat dari satu konsep teori yang matang antar hubungan-hubungan yang ada. Sehingga seringkali itu yang kadang-kadang dilupakan oleh mahasiswanya. Sehingga pemahaman-pemahaman seperti itu tidak mungkin diberikan pada saat mungkin hanya disisipkan di mata kuliah tertentu saja, sehingga itu perlu juga ada semacam pelatihan sendiri gitu ya Pak Nindyo. Jadi ya ini mungkin terkait dengan, karena saya mungkin lebih banyak hanya di sisi metodologi, nanti lebih ke memberikan pemahaman terkait dengan analisis statistik dan mungkin toolnya, tapi kan ada juga alat-alat analisis yang lain yang mungkin nanti bisa diberikan di awal, sehingga untuk toolnya, latihan toolnya itu tidak masuk di di mata kuliah itu, sehingga ketika mata kuliah mahasiswa itu sudah memahami, kita tidak perlu lagi harus ngajari step by step, itu biasanya akan lama sekali gitu ya. Jadi untuk itu masukan dari saya dulu Pak Nindyo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eni, terima kasih atas masukan dan sarannya. Mungkin kita beralih lagi mungkin dari praktisi ini, teman-teman alumni, Bapak Ibu alumni yang di dunia praktisi mungkin bisa memberikan masukan terkait dengan ini. Mungkin ini ada Pak Basuki. Ian, Pak Devi ya, ada Pak Devi. Siapa dulu boleh? Mas Ian atau Pak Devi dulu, monggo. Mungkin Pak Basuki juga itu, Pak Basuki. Oh Pak, ya Pak Basuki juga ada, monggo Pak. Siapa di antara mungkin Pak Basuki dulu bisa memberikan masukan, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-bapak semuanya, Ibu-ibu, dosen yang kami hormati semuanya. Pada dasarnya juga saya tidak terlalu banyak untuk menyoroti masalah kurikulum yang sudah dicanangkan di Universitas Jana Badra ini. Cuma saya mereka memberikan masukan terutama masalah kedisiplinan ya. Kedisiplinan dalam hal untuk penyampaian maupun ketertiban dalam perkuliahan aja. Selama ini mungkin menurut saya itu sangat sangat kendor sekali dalam hal untuk ketertiban dalam perkuliahan sampai kepada tugas-tugas yang
harus dikerjakan di dalam perkuliahan. Sehingga saya perhatikan, maaf ya, ini mungkin dari pengalaman saya, Pak Indro ya. Jadi sehingga kelulusan yang ada ini sangat minim sekali, bahkan cenderung kepada bahasanya mungkin jadi molor-molor, nggak karuan lah gitu ya. Saya juga sendiri juga mengalami lah gitu ya. Ya harapannya lebih baik lagi dengan sistem yang lebih, istilahnya lebih terarah lah, teratur lah gitu ya. Termasuk arbitrasi. Jadi arbitrasi yang bagus, kemudian jadwal-jadwal atau mungkin itu yang pasti ya, yang tertib begitu ya. Supaya kedisiplinan dari mahasiswa sendiri itu juga terpicu gitu. Bahasa saya mungkin supaya tidak seenaknya juga gitu, walaupun memang kita semuanya orang yang ambil S2 itu rata-rata mungkin sudah kerja gitu, tapi tuntutan untuk menyelesaikan kuliah lebih cepat dan lebih sesuai dengan targetnya itu harus ada gitu. Bahasanya tidak masuk nggak apa-apa, bahasanya gitu kan, nggak masuk nggak apa-apa. Kemudian tugas-tugas ya biasa-biasa aja, seperti tidak ada peningkatan sebagainya, sehingga ya saya sendiri yang mengalami itu ya mungkin cuma Pak Nito, saya slow saja gitu ya, slow saja. Padahal kalau di Gajah Mada gitu, seperti kan yang S2 di Gajah Mada, mungkin di ITB dan sebagainya, mereka itu benar-benar berkualitas betul itu lulusannya itu, dan tertib itu, sehingga mereka tidak main-main kuliah itu gitu loh. Gitu ya. Kemudian termasuk administrasi, masalah keuangan dan sebagainya, termasuk absensi dan sebagainya. Itu tidak, ya memang saya perhatikan Pak Nindyo dan Bapak-Bapak semuanya itu memang alhamdulillah ya, bagus-bagus lah ya dalam penyampaian solusi kita ya sebagai teman lah gitu ya. Saya sendiri mungkin Mas Fat yang paling tua lah gitu di situ. Yang tua. Maka Pak Nindyo ini ibaratnya adik saya jauh, tapi saya betul-betul saya belajar lah pada beliau itu. Jadi ini kedisiplinan, ketertiban ini perlu ditingkatkan lagi. Kalau masalah kurikulum saya nggak bisa menyoroti masalah itu. Saya kan mungkin dari bidang pendidikan, dari edukasi sebagainya sudah banyak yang lebih tahu lah gitu ya. Saya justru banyak belajar dengan adanya perkuliahan di S2 di Universitas Gadjah Mada ini. Jadi kalau kelulusannya nama Gadjah Mada sendiri sebenarnya di luar itu sudah cukup bagus, Pak. Cukup bagus, nama Gadjah Mada sudah bagus. Jadi termasuk kemarin ada adik alumni S1 sebagainya yang saya referensikan ke perusahaan sebagainya. Alhamdulillah saya ini pokoknya orangnya pinter, begini sebagainya. Itu alhamdulillah langsung masuk gitu. Jadi sampai sekarang dia juga eksis, bahkan ada proyek lagi yang baru lagi langsung terpakai itu. Jadi mungkin gitu. Jadi ini masukan dari saya aja. Sedikit saya tidak bisa menyoroti masalah kurikulum yang ada di situ. Ya mungkin tadi ada tambahan mungkin masalah software yang hubungan dengan keterampilan ataupun hubungan dengan kemampuan itu yang perlu diadakan gitu, diadakan. Nah, kemudian ada mungkin dari tentang masalah ini program studi yang baru, mungkin kalau yang ini Pak sekarang yang banyak dibutuhkan itu ini geoteknik ya. Geoteknik kalau misalnya ada geoteknik, diadakan geoteknik itu kalau ada bagus banget itu. Geoteknik banyak sekali dibutuhkan. Kita personilnya tenaga ahlinya sangat kurang sekali. Geoteknik kalau ada. Karena kemarin juga ada adik juga sebagainya pengambil geoteknik, adanya cuma di UGM sama di UNS, itu aja syaratnya harus minimal 10 orang. 10 orang untuk mengadakan. Nah, kalau ada itu dibuka itu aja mungkin itu karena kebutuhan geoteknik sekarang ini. Jadi ahli geologi tapi dia menguasai teknik. Ya,
geologi tapi masuk teknik. Kebetulan ini sekarang proyek-proyek membutuhkan geoteknik. Ya, ini. Kalau bisa dibuka itu lebih bagus. Mungkin isu itu dari saya Pak Nido dan Bapak-Bapak semuanya, Pak Ilham dan sebagainya. Matur nuwun. Oke Pak Basuki, terima kasih atas masukannya. Mungkin bisa ke Pak Devi, sekalian Pak Devi, atau masih Pak Devi dulu. Monggo Pak Devi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak-bapak, agak terlambat. Tadi ada tamu. Setelah tamunya pulang saya lupa. Baru ingat. Jadi ya, tidak mengikuti dari awal. Terima kasih Pak Reza, Bapak-bapak dosen yang kami hormati, teman-teman alumni MTS UJB. Pertama, Bapak-bapak, Ibu yang mau saya sampaikan terkait materi kuliah atau kurikulum yang sudah pernah saya lalui, memang metode mengajar beberapa dosen berbeda-beda, Bapak-bapak. Tetapi secara umum atau secara tidak keseluruhan sih Pak, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, secara umum materi-materi itu cukup membantu baik saya pribadi maupun perusahaan, Pak. Kalau kita bicara sebagai praktisi, sebagai contoh saja mungkin materinya Pak Priambodo itu sampai sekarang sebagai bahan saya membuat ustek Pak Pri. Makasih ya Pak Pri. Dan sampai sekarang pun saya sering konsultasi ke Pak Pri ini kalau ada masalah apapun saya sering diskusi dengan Pak Pri ini. Sebenarnya yang penting nggak masalah keluarga loh Pak. Oh ya siap Pak. siap Pak Nindyo gitu. Kemudian mungkin kalau seperti Pak Nindyo itu hanya memberi intinya, sedangkan ke isi dan kulit-kulitnya itu kadang kita harus mencari sendiri lah. Ini Pak, yang mahasiswa yang nyun sewu kurang kreatif ya saya kira agak susah Pak Nindyo ini. Jadi Pak Nindyo jauh sudah lari ke depan tapi kita masih di belakang Pak Nindyo. Tapi ini sampai sekarang juga ilmunya Pak Nindyo saya pakai Pak, terkait tata tulis menggunakan Word. Itu sampai staf saya itu wajib Pak, kalau tidak ada headingnya saya buang Pak. Itu. Nah ini ilmu yang sudah saya terima dari MTS itu ternyata sangat-sangat bermanfaat. Ini contoh-contohnya Pak. Kemudian terkait tadi yang disampaikan software itu memang kalau kita sebagai praktisi Pak, mungkin sebenarnya kalau kita kelasnya mestinya sudah kongkonan Pak, nyuruh staf untuk mengerjakan mestinya gitu Pak. Tapi kita juga harus tahu. Karena contoh saja mungkin ada Bu Eni di sini ya Bu Eni. Saya pernah WA Bu Eni ketika saya menyusun tesis Bu. Tapi maaf ini ya Bu ya, Ibu juga kelihatannya sibuk sehingga responnya lambat. Akhirnya saya belajar dengan Pak Sahid Nugroho Pak Bu. Itu adalah YouTuber tentang SPSS. Nah, saya belajar SPSS sepenuhnya itu dari YouTube Pak. Nah ini yang sampai hampir 2 minggu itu setiap malam itu saya cuma nonton YouTube-nya dia, cara dia analisis itu dari situ Pak. Jadi SPSS yang pernah diajarkan Bu Eni itu ya hanya sebagai dasar saja. Sehingga memang ketika saya mau diskusi dengan Bu Eni karena beliau sibuk lah ini yang kadang kesulitan. Akhirnya ya andalan kita di YouTube ini. Nah, sama Pak, kemudian kemarin Pak Nindyo juga dengan SEM-nya itu menuntut, wah saya cari softwarenya. Karena saya bukan untuk bisnis, saya coba versi mahasiswa. Ternyata versi mahasiswa itu tidak bisa di-print Pak, bisanya di screenshot. Nah, saya coba versi trial. Sampai saya bilang sama istri saya, ini jangan lebih dari 30 hari, ini 30 hari tidak bisa di-print ini. Gitu. Ternyata ada software yang berbayar, walaupun mungkin murah 400.000 lah Pak. Kalau untuk orang bisnis itu sebenarnya murah Pak. Kalau ada yang mau ngerjakan SEM di tempat saya gitu, saya 400.000 bayar 500.000 sekali sudah pulang Pak. Itu sudah softwarenya sudah seumur hidup itu Pak, sebenarnya. Kalau kita bicara software ini lah, ini memang perlu kreativitas Pak Nindyo Pak sebagai Pak Kaprodi ini lah. Ini tidak semua teman-teman itu seperti ini Pak, gitu harus belajar di luar atau dari mana. Tapi intinya kalau saya kurikulum yang sudah berjalan, saya kira cukup baik. Terkait yang mungkin perlu diperbaiki adalah satu terkait administrasi Pak Nindyo. Jadi mungkin tata tulis tesis ini saya kira masih rancu. Masih rancu itu antara yang dipakai yang mana. Nah ini saya kira perlu disusun yang baik. Kemudian
ini keluhan dari teman-teman yang masih kuliah Pak Nindyo, mungkin bisa disampaikan, perlu disusun terkait untuk tesis ini dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 itu tugasnya masing-masing Pak mestinya. Jadi mungkin untuk materi dari dosen pembimbing 1, kemudian nanti di metodologi dan lain-lain mungkin dosen pembimbing 2 lah. Jadi kadang teman-teman itu merasa di dosen pembimbing 1 sudah yes Pak gitu, tapi begitu di dosen pembimbing 2 karena punya pemikiran yang berbeda sehingga berubah lagi. Nah ini banyak teman-teman yang keluhannya seperti itu Pak Nindyo. Jadi ini yang harus dibuat buku birunya Pak ini ya, ini tugasnya apa gitu, saya kira itu Pak. Kemudian tadi Pak Bas juga menyampaikan administrasi, saya kira begitu Pak. Ini pengalaman saya pribadi ya Pak, ini juga sama. Ternyata saya bayar atau belum bayar itu di bawah nggak tahu Pak. Ini Pak. Wah saya suruh nyari kwitansinya karena saya mau wisuda lah, nggak usah tak cari Bu, saya bayar langsung aja lah daripada saya pusing. Nah ini Pak Nindyo, saya kira mestinya ngeling kan Pak, kalau sudah membayar itu di sistem mestinya ngeling gitu, tapi dicari-cari nggak ketemu lah ini. Makanya ini yang perlu diperbaiki itu Pak. Sama saya kira yang perlu diperbaharui dengan kurikulum ini adalah terkait dengan metodologi sistem karena sekarang online ya Pak ya. Sekarang saya kira itu metodologi cara penyampaian ketika online ini akan berbeda dengan ketika offline. Karena ini salah satu staf saya juga kuliah itu, dia merasa kalau offline itu kelihatannya lebih seru gitu daripada online. Online itu pertama kalau lama materinya ngantuk Pak. Nah ini yang harus. Kedua kalau materinya cepat juga bingung mau mengembangkan seperti apa. Saya kira itu Pak. Jadi metode ketika online ini harus segera diperbaiki. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Devi atas masukan dan sarannya. Mungkin ini ada Pak Nizar tuh Mas. Gimana Pak? Ada Pak Nizar. Ya, ini langsung Pak Nizar dulu, belum nanti ke Mas Ian ya ini. Monggo Pak Nizar. Iya, monggo. Suara saya bisa kedengaran? Assalamualaikum Bisa, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Bisa ya? Waalaikumsalam. Ya, mungkin kalau dalam hal kurikulum baru terus terkait dengan banyaknya pemanfaatan internet, kemudian software-software, saya pikir itu memang perlu diperkenalkan. Tapi memang itu tidak mudah karena kan tidak semua punya pengalaman dengan alat-alat tersebut ya, kalau saya sebut sebagai alat. Apalagi juga kalau mengenai permodelan, baik itu permodelan statistik, permodelan matematis gitu ya. Itu juga tadi sempat disebutkan bahwa sebetulnya membuat sebuah model itu tidak sembarangan ya, begitu jadi langsung bisa dipakai. Karena sebenarnya ada yang namanya tahapan kalibrasi model. Kalibrasi model juga harus diajarkan dalam artian tidak semua keluaran dari software itu benar. Harus ada cara bagaimana cara untuk memperbaiki atau mengetahui bahwa model yang kita buat itu sudah sesuai dengan kondisi kenyataannya di lapangan. Seperti saya mengalami ketika membimbing itu beberapa pengguna software itu menemukan bahwa ketika itu ngitung keruntuhan lereng ya, hitung keruntuhan lereng, kondisi existing yang posisinya saat itu masih berdiri, masih tidak runtuh, itu dihitung ternyata hasilnya menunjukkan sudah runtuh. Dan dia tuh nggak tahu gimana cara memperbaiki apa yang salah dari hitungan saya ini. Di model yang saya buat, kenapa di hitungan harusnya sudah runtuh, tapi kenyataannya lerengnya yang masih tegak gitu. Ya, kemudian diajari sama Pak Teguh. Ya, saya juga seperti itu untuk terkait dengan
keairan, bahwa hujan atau banjir tertentu itu harusnya menghasilkan muka air sekian. Kalau di kenyataannya bagaimana? Ya intinya kita memberi di dalam mengajarkan itu memang harus punya pengalaman, kemudian juga basic mengenai permodelan itu juga kan ada teorinya tadi. Seperti saya katakan tahapannya model matematik itu ada membangun model, kemudian memverifikasi memvalidasi model, baru kemudian eksplorasi dengan model. Ya seperti itu yang pernah saya dapatkan, dan di lapangan juga kebanyakan kadang masih terlupakan. Dalam artian ketika kita milih curah hujan menggunakan ya intinya kita menggunakan model distribusi hujan tertentu. Apakah angka desain banjir yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan kondisi di lapangan? Itu memang banyak yang perlu kita ajarkan, sehingga mahasiswa ketika belajar sendiri mereka cenderung ya larut dengan softwarenya, sehingga teorinya lepas ya. Teori-teori yang harus dipegang sehingga model yang mereka buat itu menjadi alat yang benar, tidak menjadi sekedar mainan aja, mainan yang ya, animasi lah begitu, animasi yang salah karena tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Ya seperti itu sih kalau yang saya alami selama ini. Ya prinsipnya untuk kurikulum monggo ditingkatkan untuk hal-hal yang terkait dengan teknologi terbaru, terkait IoT, terkait software. Ya, cuma tadi dari sisi kita pun masih ya bagi yang sering ke lapangan terus menghitung sendiri, ikut menghitung, itu saya pikir nggak masalah, tapi kan juga banyak hal yang kita juga belum tahu, sehingga perlu dipikirkan bagaimana meningkatkan kemampuan dosen itu sendiri, termasuk saya dalam hal ini, untuk bisa ikut memahami lebih dulu sebelum bisa memberikan materi kepada mahasiswa. Ya, saya pikir itu aja masukan dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Nizar, terima kasih atas masukannya. Mungkin sebelum ke Pak Nindyo lagi, mungkin saya kasih kesempatan ke Mas Ian ya. Ini Mas Ian yang masih stay di sini. Monggo Mas Ian. Baik, terima kasih Mas Reja atas waktunya. Ini tadi sudah, gimana apalagi mau dibicarakan, ini sudah banyak sekali tadi dari awal masukan-masukannya sudah cukup banyak ya. Makanya kita terjebak sama materinya, paparannya Pak Nindyo ini tadi terlalu menarik sehingga membuat kita kesana semua ya. Ini paparannya sudah terkait dengan, tapi kita melihat masa kini dulu lah, dan masa kemarin, karena saya menceritakan pengalaman saya ketika 2 tahun lebih lah ya kuliah di Kanada. Memang saya rasa pertama itu mata kuliah yang diadakan, yang dikeluarkan itu banyak yang menurut saya perlu digabung. Jadi ada hal-hal yang semestinya tidak perlu terpisah-pisah, sehingga tadi memudahkan. Seperti satu contoh saja, ada mata kuliah yang saya ambil itu persediaan air, sama ada kebutuhan air. Sebenarnya itu kalau digabung ujung-ujungnya ke neraca air lulusannya itu. Tapi kalau dia terpisah itu susah dalam memahami. Itu dari sisi mata kuliah yang sudah ada itu memang perlu menurut saya dirangkum dibagi dua, apa yang disebut itu kan green building,
Nah, ini BIM, ada mahasiswa yang magang di tempat saya sekarang itu, kantor itu, menggunakan untuk skripsinya. Nah, dia menggunakan skripsi, penelitiannya itu di Kabeton. Jadi dia di Kabeton, dia menghitung dengan BIM itu jadi pemborosan hampir sekitar berapa 40%. Jadi dengan ketika dia menggunakan analisisnya menggunakan BIM. Mas Ian. Wah, putus ya. Iya. Nyambung lagi saya. Ya. Jadi kebetulan ini teman yang sedang skripsi ini bidangnya kemarin pian ya on. Jadi saya ikut. Ternyata diikutkan. Setelah diskusinya banyak si malah jadi karena ini jangan bisa dituntut, saya merasa bahwa yang jual ikan kemahalan kan, ikan betul itu kemahalan. Padahal saya katakan bahwa kamu kan penelitian menggunakan alat bantu BIM sehingga bisa menemukan bahwa ternyata ada pemborosan di situ. Nah, jadi ini perlu kita ini juga bahwa alat bantu itu jangan sampai menjadikan mahasiswa harus ya. Aduh, Masnya hilang lagi nih Pak. Menghilang. Wah, ini maaf. Iya, ini sinyalnya kurang bagus ini. Sikat saja jadi memang itu ya, jadi saya setuju itu hanya pengenap kalau yang pengenalan kayaknya aman-aman aja itu. Apa namanya prinsip dasar dari mata kuliah yang diajarkan itu juga harus dipahami oleh mahasiswa. Itu yang penting menurut saya itu. Prinsip-prinsip dasarnya harus dipahami dulu. Sehingga nanti ketika mereka menggunakan alat bantu itu nanti tidak kemana-mana, tidak malah bingung sendiri atau malah jadi nggak bagus hasilnya, hasil akhirnya jadi nggak bagus. Itu menurut saya Pak. Jadi memang kita tidak bisa menutup mata tentang kemajuan teknologi ke depan. Akan tetapi juga kita tidak bisa melupakan teknologi maju itu juga dasarnya dari awalnya juga dari hal-hal yang sederhana. Jadi tidak bisa itu langsung. Ya mungkin itu saja Mas Reja, Pak Bapak-bapak lain mungkin sebelum masuk ke ini juga sinyalnya kurang bagus. Mungkin itu menurut saya kurikulum yang sudah ada sekarang itu lebih diperbaiki lagi, dimantapkan lagi sehingga nanti outputnya itu nanti di dunia praktis itu bisa cepat mereka tangkap. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, Mas Ian. Mungkin sebelum kesimpulan mungkin Pak Nindyo ada yang ditambahkan. Oke, Mas Reza, matur nuwun Bapak-Ibu sekalian, karena ini juga sudah malam. Tapi kalau Pak Depi kayaknya malah baru melek kayaknya Pak Depi. Jadi matur nuwun masukannya. Yang pertama mungkin kami sampaikan bahwa sekarang kurikulum berbasis KKN itu sebenarnya harus mengacu pada 4 komponen utama. Ya, yang pertama adalah soal sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, Pak. Jadi yang pertama sikap itu yang tidak ada sikap itu makanya di kurikulum kita ada tambahan mata kuliah etika teknik. Itu untuk memadai salah satu adalah unsur sikap. Kemudian unsur pengetahuan itu yang saya sampaikan bahwa theoretical background itu harus kuat gitu ya. Jadi kan tadi saya sampaikan soal BIM. BIM itu juga bayangan kami tidak hanya terbatas membicarakan software, tapi juga membicarakan tentang theoretic background-nya gitu. Makanya mungkin Pak Depi juga hafal dengan saya gitu, kalau saya nguji pas tesis itu saya kejar teorinya, bukan saya kejar software-nya. Saya pasti tidak akan ngejar software-nya. Kayak kemarin non sewu ya, Bu Depi ya Pak.
Saya kejar pasti di teoretikalnya, Pak. Karena saya tidak mau juga tesis itu hanya soal membahas software. Saya akan marah besar kalau teman-teman selalu mengatakan saya metodenya menggunakan SPSS, itu saya pasti marah besar, Pak. Saya pasti marah besar. Metodenya pakai SPSS itu langsung saya nggak tanya itu mesti. Kalau dia ditanya metode itu menggunakan SPSS itu sudah salah satu yang bermasalah. Makanya ada unsur pengetahuan yang harus dimasukkan. Itu yang theoretical background-nya, Pak. Tapi juga ada keterampilan umum dan keterampilan khusus yang harus dipenuhi. Nah, bayangan saya memang sekarang itu seperti tadi yang disampaikan Bu Eni, memang perlu nanti kami akan membuat media-media terkait dengan improving software gitu, Pak. Jadi theoretical background-nya itu tidak ditinggal sama sekali, tapi juga penguatan terhadap software-software itu juga penting. Karena gini, theoretical background-nya kuat, tapi kalau penguasaan software-nya juga kurang, itu juga bermasalah. Kemudian penguasaan software-nya kuat, tapi theoretical background-nya bermasalah tadi yang seperti yang disampaikan Pak Anung gitu ya. Gambarnya bagus, tapi dilaksanakan nggak bisa, kan gitu. Kan itu juga masalah, ya kan. Nah, itu juga harus diwadahi. Jadi nanti memang kita coba gali bareng terkait dengan theoretical background-nya yang harus masuk ke kurikulum apa, kemudian penguatan di keterampilan umum dan keterampilan khusus yang harus disampaikan itu juga apa. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian saya sampaikan, mahasiswa itu ini makanya Pak Depi dan Pak Bas juga beruntung ini, termasuk beruntung karena lulus duluan gitu. Karena mahasiswa sekarang itu tidak hanya boleh dapat IPK saja gitu. Mereka juga harus memenuhi SKPI, Pak, surat keterangan pendamping ijazah yang yang bisa mendeskripsikan yang tadi, Pak, keterampilan umum dan keterampilan khusus gitu. Kami membekali pengetahuan gitu, tapi juga keterampilan umum dan keterampilan khususnya juga harus diimprove bareng-bareng dengan kita. Jadi nanti tentunya masukan teman-teman ini akan kami catat, nanti akan coba kami formulasikan ke dalam 4 unsur itu. Ya, jadi tidak ditinggalkan soal theoretical background-nya, tapi kemampuan masa depannya penggunaan tools itu juga nanti akan harus dikuasai. Kemudian ada tadi beberapa informasi yang penting juga bagi kami, matur nuwun Pak Bas, Pak Depi terkait administrasi. Nanti kami coba lagi ya, administrasi keuangan tadi Pak Depi. Matur nuwun kalau dilebihkan bayarnya Pak Depi. Saya juga nggak tahu Pak, masih kurang atau belum Pak. Ini loh Pak yang itu. Ya, itu Pak. Itu kadang administrasi di bawah itu kadang memang. Kemudian tadi dari Pak Bas, ini Pak Bas itu saya pengen cepat lulus. Ya semoga nanti kita improve terus Pak Bas administrasinya, semoga menjadi lebih baik gitu. Tapi alhamdulillah ini Pak Bas sudah bahagia karena sudah alumni. Kemudian geoteknik juga nanti matur nuwun masukannya. Sebenarnya kami punya ahlinya geoteknik Pak Teguh Widodo, tapi beliau ngajar di S1. Kemudian terkait pembimbingan dan sebagainya. Ya, saya pikir semuanya sudah kami catat, Bapak Ibu sekalian. Nanti kami mohon lagi kalau ada nanti kita undang lagi suatu saat workshop lagi. Nanti akan kami formulasikan dulu. Kemudian nanti juga akan kami coba sampaikan ke teman-teman. Juga untuk Mas Ian tadi mata kuliah dia bergabung. Ya, matur nuwun itu juga sudah kami cermati Mas Ian karena nanti itu juga akan kaitkan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ada di Magister Teknik Sipil. Mungkin itu Mas Reza, monggo dipun simpulkan, ini kayaknya sudah malam Bapak Ibu sekalian yang senior-senior mungkin sudah mulai ngantuk, Bu Eni kayaknya sudah gitu. Oke, terima kasih Indio atas tambahannya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian atas masukan dan sarannya. Tadi ada beberapa poin penting yang saya catat ya dari Pak Ilham dan Pak Pri itu mengusulkan di kurikulum itu di 4 konsentrasi yang ada sekarang itu transportasi SDA Menkon direkomendasikan adanya mata kuliah itu misalkan seperti BIM ataupun nanti dengan green building seperti itu. Kemudian tadi Pak Hanung juga menyampaikan terkait dengan meningkatkan pola keterampilan mahasiswa menghadapi studi untuk depannya. Misalkan apakah BIM ini dikatakan wajib ya, tetapi harus juga nanti ada basic teorinya harus juga dikuasai seperti tadi disampaikan Pak Hanung, itu harus ada verifikasi atau kalibrasi di
prototipenya, sehingga dari hasil software yang telah dibikin itu harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian terkait dengan SDA, ada sungai, waduk, irigasi, dan lain-lain tadi, ya mata kuliah yang membahas software tersebut harus dipikir basic polanya terhadap kaidah-kaidah keairan. Kemudian tadi Bu Eni itu saya catat merekomendasikan adanya jam tambahan gitu ya Bu ya, terkait dengan pelatihan seperti program pengolahan data, analisis statistik seperti itu untuk penyusunan research ya, mungkin itu. Kemudian Pak Basuki ya terkait sudah disampaikan Pak Nindyo, ada terkait dengan administrasi ya nanti akan kita tindak lanjuti. Kemudian Pak Depi terkait dengan keuangan tadi ya jadi catatan penting. Kemudian Pak Nizar juga hampir sama tadi dengan Pak Hanung ya terkait dengan software perlu adanya 3 tahapan ya, dari membuat model itu sendiri, kemudian verifikasi atau kalibrasi, kemudian eksploitasi dari desain atau model tersebut. Kemudian yang terakhir dari Mas Ian, ya, karena tadi saya agak putus-putus Mas Ian, jadi saya yang menangkap terkait dengan kurikulum itu mata kuliah ketersediaan air atau kebutuhan air. Nah mungkin ini bisa digabung ya nanti dari mata kuliah ini menjadi satu. Mungkin itu kesimpulan pada diskusi malam hari ini, semuanya sudah kita catat, mungkin akan kita diskusikan lagi nanti bareng-bareng Pak Nindyo dengan dosen-dosen yang lain. Terima kasih atas partisipasi dan masukannya Bapak Ibu sekalian. Karena sudah malam, sudah 9:30, mungkin kita tutup saja acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu sehat dan lancar segala urusan dan pekerjaannya. Amin. Amin. Dari saya itu Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak. Saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Yang mau istirahat. Pak. Nuwun Pak Ilham, Pak Nung, Pak Pri, Mas Devi. Ya masih. Pak. Ya, kapan syukurannya Pak? Pak Pri yang bodoh. Sama Pak Nindyo, yo salam. Ya Pak. Syukuran terus Pak. Syukuran terus Pak. Dan ijazah S2 saya sudah diklarifikasi kemarin Pak. Oh. Sudah ada pembuktian nyoba. Baru banget katanya yang panitianya itu, ini baru banget. Berarti sudah TL itu Pak, tim leader. Oh, gitu. Ya alhamdulillah. Oke, matur nuwun saya tutup. Siap.